Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita belajar tentang Gideon. Selama ini yang kita tahu mungkin yang paling terkenal ceritanya adalah ketika pada momen Gideon itu sedang berperang melawan orang Midian. Ya kan? Itu. Tapi pada pagi hari ini saya akan mencoba kita belajar tentang tidak hanya bagaimana cara Tuhan memakai Gideon, tapi kita akan melihat dari bagaimana Tuhan memilih Gideon. Ya, kita perlu tahu bahwa sebenarnya kenapa sampai ada perang antara orang Israel dengan Midian, orang Midian, saudara. Ingat bahwa pada zaman hakim-hakim, pada zaman itu bangsa Israel Tuhan tidak berikan raja pada zaman itu, ya, karena pada zaman hakim-hakim itu seringkali orang Israel itu meninggalkan Bapa Yahweh, ya, termasuk pada zaman Gideon ini, saudara. Pada zaman itu orang Israel dikatakan, saudara bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6, di situ diceritakan bahwa orang Israel berpaling dari Yahweh. Maka pada saat itu juga, ya, karena orang Israel berpaling dari Yahweh, Bapa Yahweh izinkan atau serahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang Israel itu dibuat gagal. Mereka bercocok tanam, ketika mereka mulai panen, panennya direbut oleh orang Midian. Dan tidak hanya itu, orang Midian itu berkemah di sekitar wilayah orang Israel. Sehingga orang Israel gak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa bekerja, hidup mereka ada di dalam kemiskinan. Saudara lihat, ya, itulah sebabnya kenapa kita jangan sampai pernah berpaling daripada Bapa Yahweh. Hati-hati, saudara. Ya. Karena ketika kita berpaling daripada Bapa Yahweh, kita meninggalkan Bapa Yahweh sebentar saja, bisa-bisa Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan musuh-musuh saudara itu bisa menyerang saudara. Seperti yang dialami orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, oleh sebab itu, akhirnya muncullah seorang yang bernama Gideon. Tapi bagaimana kok bisa Tuhan memilih yang namanya Gideon, saudara? Ini enggak, ini ya, sebentar. Nah, siapakah Gideon itu sebenarnya? Kalau saudara baca di dalam kitab Hakim-Hakim, Gideon itu bukan orang yang hebat pada awalnya. Dikatakan bahwa Gideon itu seorang yang biasa-biasa saja. Ya, seseorang bukan dari orang yang punya pangkat militer yang tinggi, enggak. Dia seorang yang biasa-biasa saja. Saya katakan, saya umpamakan, Gideon mungkin sama seperti kita. Orang yang biasa saja. Ya, dikatakan bahkan bahwa Gideon ini adalah anak dari seorang yang bernama Yoas, seorang pengirik gandum. Jadi kerjaannya ngapain, saudara? Ngirik gandum. Bukan militer. Seorang pengirik gandum, saudara. Dikatakan juga, bahkan saudara lihat di Hakim-Hakim ayat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebenarnya saya kepingin ngajak saudara baca, ya, tapi nanti kepanjangan deh. Mau dibaca nggak kira-kira ya? Baca ya, sebentar ya. Ya, yang namanya kita bawa firman Tuhan ya harus baca firman Tuhan dong. Oke, ini kisah selengkapnya. Saya akan baca. Kalau saudara yang bawa kitab suci, saudara baca. Saudara yang punya HP, saudara bisa buka aplikasi kitab suci. Ya, dikatakan Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Gideon diangkat menjadi hakim.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya ulangi. Orang Midian menindas Israel, judulnya begitu. Dan Bani Israel melakukan lagi yang jahat di mata Yahweh, sehingga Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan tangan orang Midian sangat kuat menindas orang Israel, sehingga di hadapan orang Midian Bani Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu terjadilah ketika orang Israel selesai menabur, orang Midian dan orang Amalek serta orang dari sebelah timur datang melawan mereka. Mereka berkemah di sekeliling orang Israel, memusnahkan hasil tanah itu sampai memasuki Gaza. Mereka tidak menyisakan bahan makanan apapun di Israel, baik domba, lembu maupun keledai. Sebab orang-orang itu datang membawa ternak dan kemah mereka. Mereka datang berduyun-duyun seperti kawanan belalang, dan jumlah orang itu beserta untanya tidak terhitung. Mereka mendatangi negeri itu untuk menghancurkannya. Dan Israel menjadi sangat miskin. Bukan hanya miskin saudara. Menjadi apa? Sangat miskin di depan orang Midian. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahweh. Lalu terjadilah ketika Bani Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, Yahweh mengutus seorang nabi bagi Bani Israel yang berkata kepada mereka, inilah firman Yahweh Elohim Israel, aku telah membawamu keluar dari Mesir, aku telah membawamu keluar dari rumah perbudakan, aku telah membebaskan kamu dari tangan orang-orang Mesir dan semua penindasmu, bahkan aku telah menghalau mereka dari hadapanmu. Aku telah menyerahkan tanah mereka kepadamu, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh Elohimmu. Janganlah menyembah ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian ayat yang 11, kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon tarbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu dan anaknya. Jadi Gideon ini anaknya siapa? Yoas. Sedang mengirik gandum, bukan latihan menembak, bukan latihan memanah, bukan latihan berperang, sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawabnya, Tuhanku, jika Yahweh ada beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatannya yang ajaib diceritakan oleh leluhur kami kepada kami dengan berkata, bukankah Yahweh membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Maka Yahweh berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Namun dia menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Namun Yahweh berfirman kepadanya, sebab aku ada bersama engkau, maka engkau akan memukul orang Midian itu seperti seorang pria. Maka dia menjawab kepadanya, kumohon jika aku mendapat kemurahan di matamu, maka engkau telah membuat tanda bagiku bahwa engkau sendiri yang berbicara denganku. Kumohon janganlah pergi dari sini sampai aku kembali kepadamu dan membawa persembahan sajian dan meletakkannya di hadapanmu. Maka dia berfirman, aku akan tinggal di sini hingga engkau kembali. Lalu Gideon pun masuk, kemudian mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam keranjang dan kuahnya ke dalam periuk.
lalu membawanya kepadanya ke bawah pohon tarbantin dan menyuguhkannya. Maka malaikat Elohim itu berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi itu dan taruhlah di atas batu ini. Lalu curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Yahweh mengulurkan ujung tongkat yang ada di tangannya, lalu menyentuhkannya ke daging dan roti tidak beragi itu. Maka keluarlah api dari batu cadas itu dan membakar daging serta roti tidak beragi itu. Kemudian hilanglah malaikat Yahweh dari pandangannya. Ketika Gideon menyadari bahwa dia adalah malaikat Yahweh, maka berserulah dia, celakalah aku, Tuhanku Yahweh, sebab aku telah melihat malaikat Yahweh dengan berhadapan muka. Namun Yahweh berfirman kepadanya, damai sejahtera bagimu, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan sebuah mezbah untuk Yahweh di sana dan menamainya Yahweh Shalom. Mezbah itu sampai sekarang masih ada di Ofra, kota orang Abiezer. Sampai di situ dulu saudara. Ya, jadi saudara perlu tahu bahwa Gideon ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Dia dikatakan, saya menulis ini di dalam ayat yang 12 sampai 13, saudara bisa baca tadi, kita sudah baca. Dia seorang yang putus asa. Orang yang tidak lagi punya pengharapan. Kenapa? Ketika malaikat Yahweh itu datang kepada dia, dia ngomong, intinya begini, kalau memang Tuhan mau tolong kan harusnya sudah bisa ditolong. Buktinya mana? Kami tetap hidup di dalam penindasan. Padahal saya pikir, ya, si Gideon ini belum sadar tentang kesalahannya. Apa kesalahannya saudara? Bangsanya meninggalkan Yahweh. Ya, bangsanya meninggalkan Yahweh. Akhirnya dia pun kena getahnya. Orang yang putus asa. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang putus asa, saudara? Yang dia lakukan hanyalah sebatas yang mampu dia lakukan. Yaitu apa? Mengirik gandum dan menyembunyikan lagi. Habis keluar dari goa, ngumpet lagi. Hidupnya kayak gitu. Saudara bisa bayangin, ya, 7 tahun lamanya orang Israel itu meninggalkan Bapa Yahweh. Tapi herannya mereka kok enggak kapok-kapok, saudara. Tidak hanya meninggalkan Bapa Yahweh, tapi orang Israel itu menyembah Baal. Dia menyembah, membangun patung-patung ilahnya orang siapa tadi? Amori. Coba saudara lihat betapa jahatnya. Saya yakin orang-orang Israel itu sudah melihat betapa hebat dan dahsyatnya penyertaan Bapa Yahweh sepanjang hidup mereka. Karena orang Israel itu hidupnya itu tidak akan pernah bisa lepas dari tangan Bapa Yahweh. Sama, kita pun tidak akan pernah mampu hidup di luar tangan kuasa Bapa Yahweh. Amin saudara. Ya. Jangan pernah coba-coba saudara berusaha atau saudara menganggap bahwa kehebatan saudara, kekayaan saudara, karir saudara, jabatan saudara itu mampu menjamin hidup saudara. Never. Ya. Jangan pernah. Kenapa? Karena sekali itu dicabut, selesai saudara. Ya, itu sama yang dialami oleh orang Israel. Makanya orang Israel dikatakan saking mereka itu menderita, hidupnya sangat miskin, berteriaklah mereka kepada Bapa Yahweh. Baru ya, tapi saya katakan, kita itu beruntung. Beruntungnya apa saudara? Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu adalah Bapa yang setia. Ya kan? Meskipun kita tidak setia, dikatakan firman Tuhan, dia tetap setia. Di dalam masa-masa kemiskinan orang-orang Israel,
Bapa Yahweh itu tidak meninggalkan orang Israel benar-benar. Meskipun orang Israel meninggalkan mereka. Tapi Bapa Yahweh itu selalu ngintil dari belakang. Do you know the meaning of ngintil? Ngikut dari belakang. Ya kan? Saya nggak tahu sama Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi yang saya tahu, Tuhan saya setia. Berapa kali saudara jauh dari Tuhan? Berapa kali saudara mendukakan hati Tuhan? Tapi tak kasih tahu, sampai detik ini, Bapak kita Yahweh tidak pernah tinggalin saudara. Amin. Makanya sing setia saudara. Ya. Orang Israel ini kurang ajar. Ya. Berapa kali dia berontak, berapa kali dia meninggalkan Bapak Yahweh. Tapi Bapak Yahweh itu tidak benar-benar meninggalkan mereka. Meskipun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Tapi Tuhan tetap melihat, ditunggu sampai apa? Sampai podo bengok. Ya, saya katakan makanya kalau saudara saat ini mungkin ngalamin masalah, jangan malah jauh dari Tuhan. Sudah punya masalah, malah cari jalur alternatif. Pergilah ke orang pintar, pergilah ke dukun, pergilah macam-macam. Salah, balik cepet sama Bapak Yahweh. Amin. Karena Bapak Yahweh sudah nunggu. Gitu. Ya. Nah, dikatakan sampai orang Israel berteriak, maka Tuhan mulai mendengar seruan mereka. Nah, maka Tuhan pilih Gideon. Gideon bukan dari suku yang gagah perkasa, saudara. Dia dari suku Manasye. Bahkan dikatakan kaum Abieser. Kaum Abieser itu tidak terhitung lah gitu. Bukan kaum yang jago berperang, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia ngomong, ketika malaikat Yahweh ngomong, saudara perhatikan di dalam ayat yang keberapa tadi? Keberapa tadi itu ya? 12 kalau nggak salah. Nah, malaikat Yahweh ngomong apa sama Gideon? Dikatakan nih. Ya. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya kasih tahu, pada saat itu Gideon apakah sudah jadi pahlawan yang gagah berani belum? Belum. Tapi Bapak Yahweh itu dahsyat luar biasa. Dia belum jadi apa-apa, tapi Tuhan sudah ngomong, kamu pahlawan yang gagah berani. Menubuatkan. Ya. Saudara berani enggak menubuatkan sama diri saudara bahwa aku ini orang yang sukses dan berhasil? Ya. Karena Bapak Yahweh tidak pernah, saya yakin Tuhan kita tidak pernah menyampaikan sesuatu yang menjatuhkan kita. Amin. Meskipun kita ini sekarang kelihatannya biasa-biasa, tapi Tuhan memandang kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang punya nilai yang sangat luar biasa. Nah, saudara, saya sambung. Oke, ini Gideon, ini profilnya Gideon. Dari suku Manasye, kaum Abieser, gak punya keberanian. Tuhan pilih orang yang penakut. Orang yang mentalnya kalau orang Surabaya bilang koci. Saya nggak tahu di sini sudah tahu nggak arti koci itu. Ya, kalau kami di Jawa Timur itu, terutama Surabaya, kalau ada orang yang cicir ya, cicir, kecil, kicir, kok cicir, kicir. Nah itu, umpama nih ada cowok biasa dipanasin, berani nggak lu nembak dia gitu kan? Wah nggak berani, padahal dia suka gitu. Dia bilang, koci kamu.
Gitu. Kicir gitu ya, mentalnya kecil gitu ya. Gideon itu kayak gitu saudara. Tuhan mendatangi bukan orang yang punya mental yang hebat, tapi datang kepada orang yang mentalnya penakut. Ya. Coba saudara bayangkan. Jadi bayangan kita tuh Gideon itu, meskipun nama Gideon, saudara tahu arti nama Gideon itu adalah someone who cuts down, artinya seseorang yang dapat menaklukkan, seorang yang bisa menjadi seorang penakluk, seorang yang dapat memotong sesuatu. Itu arti nama Gideon. Atau bisa dikatakan dia seorang destroyer. Ya, someone who cuts down. Seseorang yang dapat bikin shortcut gitu. Seseorang yang dapat bikin terobosan. Itu arti nama Gideon. Tapi mentalnya kicir saudara. Penakut. Gak percaya diri alias minder. Makanya ngomongnya selalu negatif. Ngomongnya selalu negatif. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa berhasil kalau ngomongnya selalu negatif? Saudara baca itu. Sampai akhirnya beberapa kali, mulai dari ayat 12 itu saudara, ke bawah, malaikat Yahweh ngomong, "Hei pahlawan yang gagah berani." Dia ngomong lagi, "Ah Tuanku, kalau Tuhan bisa, kalau Bapak Yahweh beserta kami, pasti kami mampu." Tapi mana Bapak Yahweh gak beserta? Ya. Nah, pertanyaannya begini saudara. Bukankah kita itu juga demikian? Ketika Tuhan berbicara lewat firman, teguhkan dan kuatkan. Bapak Gembala kita sering ngomong, ya kan? Berani bermimpi. Ya kan? Berani bermimpi. Padahal Tuhan bisa berbicara lewat firman, lewat teman kita atau orang yang baru kita kenal dan memberikan motivasi, kita balik bertanya, mana bisa ya? Gitu. Malah kita ini kadang-kadang diri kita sendiri ini loh, ya, diri kita sendiri ini jadi musuh terbesar kita. Orang lain ngomong, kamu nanti pasti bisa sukses lah, coba, kamu kan hebat, kamu kan pinter. Tapi diri kita kadang gini, ngosok sih, mana bisa saya kan gak punya keahlian. Keahlian saya kan biasa-biasa saja. Saya kan gak punya modal. Gitu. Ketika mungkin Tuhan kasih message kepada saudara lewat mimpi saudara, lewat impian yang saudara impikan. Kan saya percaya setiap orang punya impian, betul? Setiap saudara pasti punya impian, amin? Ya kan gak ada yang gak punya impian. Pasti semua punya impian. Dan impiannya itu pasti impian yang besar. Kalau mimpi jangan kecil, tapi harus yang besar. Karena Tuhan kita besar. Nah, tapi yang bikin kecil itu adalah diri kita sendiri. Saya kan gak punya modal. Gitu. Ya sudah. Gitu. Itu sama seperti Gideon, gitu. Membatasi kuasa Tuhan. Sama yang seperti dikatakan oleh Gideon saat didatangi malaikat Yahweh, tapi dia belum menyadari bahwa itu adalah pribadi dari Bapa Yahweh sendiri yang hadir. Jadi dikiranya waktu malaikat Yahweh hadir tuh dia belum menyadari. Gitu. Dipikir itu orang yang datang sama dia kasih kekuatan, kasih motivasi. Gitu. Nah, ketika sakit tidak kunjung sembuh, mulai muncul pertanyaannya. Mulai muncul pertanyaan begini. Apakah sebenarnya mujizat Tuhan masih ada ya? Ini yang biasa muncul di pikiran manusia. Ketika saudara, ya saya nggak tahu, tapi saya percaya di sini semua orangnya sehat. Amin. Saya ngomong di luar sana. Ketika ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, ya, didoakan, ya, dia minta doa sama Bapak Gembala, didoakan, belum muncul mujizat, mulai mikir, mungkin mujizat itu zaman sekarang sudah nggak ada. Bisa toh manusia berpikir begitu ya? Mungkin Tuhan sudah nggak mau tolong saya.
Bahkan ada yang berpikir, mungkin umur saya sudah nggak lama lagi. Karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, saudara. Padahal sebenarnya Bapa Yahweh itu mau bikin mujizat yang besar, tapi kita yang tutup. Kita yang batasin. Gitu. Tuhan mau bikin sesuatu yang besar dalam hidup saudara, tapi saudara sendiri pikirannya yang batasin. Dengan punya pikiran, mana bisa ya? Mosok sih? Sama seperti Gideon. Gitu saudara. Sama seperti Gideon. Tetapi Bapa Yahweh itu setia. Tuhan itu setia. Betul saudara. Dia itu tetap setia. Sampai berkali-kali kalau saudara baca, Bapa Yahweh ngomong, kamu akan aku pakai untuk memulihkan orang Israel. Ngomong lagi, mana bisa, aku ini kan dari keturunan suku Manasye, dan apalagi aku orang yang paling kecil. Mengerdilkan dirinya terus. Sudah dikasih motivasi, mengerdilkan dirinya lagi. Padahal yang ngomong itu Bapa Yahweh sendiri saudara. Kurang apa coba? Ya kan? Tapi dasar manusia itu selalu, ya mungkin saya melihat, saya bisa merasakan apa yang ada di dalam pikiran Gideon. Ya saat itu bayangkan saudara, orang kalau hidup tertindas, ya orang yang hidup di dalam penindasan selama bertahun-tahun, itu bisa-bisa orang itu jadi hilang pengharapan. Mentalnya ya jadi kecil tadi. Kenapa? Karena ketika mungkin saat pertama dia berusaha mengandalkan Tuhan, dia berharap, gak ada pertolongan. Dia berharap lagi sama Tuhan, gak ada pertolongan. Bertahun-tahun. Akhirnya terciptalah atau terbentuklah pola pikir bahwa percuma wis. Aku berharap yo ngene-ngene wae. Tidak ada perubahan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya, kembali andalkan Bapa Yahweh. Amin. Saudara yang bergumul dengan masalah saudara selama bertahun-tahun, coba buka pikiran saudara. Ya, bayangkan, imani bahwa Bapa Yahweh sendiri itu yang datang ngomong kepada saudara. Ya, bayangkan bahwa Bapa Yahweh ngomong, saudara akan dibuat menjadi orang yang sukses. Berani saudara membayangkan? Saya dibuat Bapa Yahweh menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Ya. Coba bayangkan itu. Sesuatu yang kita bayangkan itu sama saja dengan sesuatu yang kita imani. Sesuatu yang kita bayangkan itu sama saja dengan sesuatu yang kita imani. Kalau saudara bayangkan yang jelek terus, berarti saudara sedang mengimani yang jelek. Saudara bayangin nih, wah saya apa nih kira-kira, mau bayangin apa ya? Gaji saya umpama, gaji saya 10 juta. Saudara bayangin, betapa enaknya, betapa indahnya saudara tiba-tiba terima gaji atau transferan 10 juta. Seneng ya? Tapi tiba-tiba muncul, ndak iyo. Piye carane? Ya sudah, hilang sudah. Berarti saudara sedang mengimani yang gagal. Paham enggak saudara? Jadi saudara saat ini Tuhan itu mau ngajak saudara untuk mengimani atau membayangkan sesuatu yang besar. Makanya firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang menyenangkan, disuruh mikir. Itu yang dipikir. Karena dengan saudara mikir itu, saudara sedang mengimani. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan Bapa Yahweh itu setia. Kenapa? Karena dia ngomong terus. Ketika Gideon nangkis omongannya malaikat Bapa Yahweh, mana bisa? Bapa Yahweh ngomong, aku yang bersama dengan kamu. Ya. Jadi kalau ada saudara sedang membayangkan sesuatu yang besar
Dan ketika ada muncul suara ngomong, ndak iyo, ndak apa bisa, saudara harus ingat bahwa ada Bapa Yahweh beserta dengan saudara. Gitu saudara, amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Bapa Yahweh. Gitu. Supaya apa? Supaya saudara itu tahu bahwa sampai detik ini Bapa Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kita gitu loh. Enggak ada seorang bapak yang kepingin anaknya hidup susah, itu enggak ada. Gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang bikin hidup kita itu jadi susah, saudara. Ya? Gideon seorang yang penakut, yang berubah hatinya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa baca di ayat 17 sampai 24. Ya, dikatakan begini. Tadi, maka dia menjawab kepadanya, kumohon jika aku mendapat kemurahan di matamu, maka engkau telah membuat tanda bagiku bahwa engkau sendiri yang berbicara denganku. Nanya kayak bener enggak kamu itu Elohim, gitu kan? Ya, sampai di situ dikatakan, nanti aku akan bikinkan kamu roti, bla 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 gitu kan? Kemudian saat itu ketika Gideon minta seperti sebuah tanda, maksudnya untuk membuktikan bahwa yang hadir di depan dia itu adalah Elohim, ya, dan Tuhan benar-benar menyatakan. Pada saat malaikat atau Bapa Yahweh itu hilang dari hadapannya, baru dia tersadar, saudara. Tetapi dari titik itu, saudara, terjadi sebuah perubahan yang besar. Terjadi sebuah perubahan yang besar. Ketika Gideon baru sadar bahwa celaka, aku melihat Bapa Yahweh pasti mati. Tapi Bapa Yahweh ngomong, tenang, kamu tidak akan mati. Ya, saya katakan saudara perlu tahu ya, apalagi pada saat itu kalau sampai manusia melihat Bapa Yahweh mati. Kenapa? Karena kemuliaan Bapa Yahweh itu yang membuat manusia tidak akan bisa tahan. Mati, saudara. Saudara ingat waktu siapa itu anak si Usa ya? Ya kan? Baru nyentuh saja mati, saudara. Apalagi ini pribadinya Bapa Yahweh sendiri. Tetapi dari titik itu, dari momen itu terjadi titik balik, saudara. Ya, Gideon diubahkan hatinya. Gideon diubahkan. Jadi pagi hari ini, saudara, siapa yang mau hidupnya dapat terobosan besar? Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Ya, jangan puas jadi orang yang percaya Bapa Yahweh karena ikut-ikutan. Karena istriku ibadah, ya sudah saya ikut biar nyeneng ke istri. Karena orang tuaku di sana, ya aku ibadah di sana. Jangan pernah puas berhenti sampai di situ. Tapi saudara harus mengalami yang namanya berjumpa secara langsung. Mengalami hadirat Bapa Yahweh secara langsung. Itu mengalami perjumpaan, saudara. Saya kasih tahu. Setiap orang yang mengalami perjumpaan langsung dengan Bapa Yahweh atau dengan Elohim atau dengan Yeshua, orang itu pasti memiliki keberanian. Dan hidup orang itu pasti mengalami sebuah terobosan yang besar. Saudara lihat Rasul Paulus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yeshua. Saat itu juga Rasul Paulus mengalami kehidupan yang berbeda. Betul ya? Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Jadi rasul yang hebat dan luar biasa. Saudara, saya katakan, saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau saudara? Ya.
harus saya katakan, setiap kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, jangan pernah cuma ikut-ikutan, tapi saudara harus benar-benar merasakan. Ya. Saudara bisa mengalami perjumpaan itu lewat banyak hal. Lewat ketika saudara memuji Tuhan, saudara bisa mengalami perjumpaan. Ya. Perlu saudara, saya katakan, dan itu harus. Kenapa? Karena saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Bapa Yahweh, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan dan mengalami sesuatu yang besar. Saudara mau dapat mujizat? Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara minta supaya Tuhan datang secara langsung kepada saudara. Ya, kenapa? Kalau Tuhan datang langsung terhadap saudara, kalau dia berkenan datang langsung kepada kita, saya katakan, saudara mau minta apa? Jadi semua. Amin. Kalau dia sudah berkenan mendatangi kita, berjumpa dengan kita, saya percaya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Gideon, saudara. Nah, bagaimana caranya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Lewat penyembahan kita dalam pujian, baik saat ibadah, maupun secara ketika saudara menyembah secara pribadi. Tapi intinya saudara harus minta kemurahan, supaya saudara mengalami perjumpaan. Ya, lewat firman Tuhan yang saudara baca dan dengar, itu bisa mengalami perjumpaan saudara. Ingat saudara, hidup di dunia ini, kalau tanpa penyertaan Tuhan, ya, yang ada adalah kesusahan demi kesusahan. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang saudara. Banyak pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik itu ngomong, bahkan memang presiden kita juga pernah ngomong. Ingat, 2023 gelap. Gelap. Gelapnya dibalen-baleni lagi saudara. Ya kan? Gelap. Dan bahkan para pakar ekonomi ngomong, hati-hati. Jangan beli properti. Kenapa kalau beli properti? Itu jebakan. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha untuk menjual properti dengan harga murah supaya kita beli, tapi nanti itu nilai properti akan justru tidak naik nilainya katanya. Saudara, hati-hati, jangan investasi macam-macam. Pegang uang cash, pegang emas, katanya begitu. Kenapa? Karena sebentar lagi akan gelap. Saudara, pagi hari ini saya juga mau ngomong. Ya, 2023 boleh gelap, tetapi semakin gelapnya 2023, kita yang jadi terang. Amin. Saudara yang jadi terang. Kenapa? Karena memang saudara itu adalah anak-anak terang. Lah kalau gelap berarti kita yang jadi terang. Gitu loh. Amin. Ya, kalau nanti 2023 dikatakan banyak orang yang akan jatuh miskin, justru kita yang akan jadi kaya raya. Gitu saudara. Amin. Supaya mereka lihat, wow, ini anak Bapak Yahweh kok semakin suge-suge ya. Karena memang kita dinubuatkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita yang jadi terang. Kita yang akan kasih makan mereka. Kita yang akan kasih bantuan sama mereka. Kan firman Tuhan ngomong gitu, kamu tidak akan lagi berhutang tapi kamu yang akan. Saya sebenarnya kurang ser dan kata mengutangi. Kamu yang akan memberi mereka. Amin. Ya. Jadi saudara, siap-siap. Apalagi kita ini sudah dibekalin, diajarin oleh papi kita. Ya kan? Diajarin. Untuk apa? Untuk berani memimpikan hal-hal yang besar.
Jadi kalau 2023 yang sana boleh ngomong gelap, yang sana ngomong boleh hati-hati banyak orangnya. Iya memang. Karena memang firman Tuhan ngomong di kiri saudara itu akan berjatuhan ribuan orang. Di sebelah kanan saudara puluhan ribu. Itu memang benar. Tapi saudara yang tetap berdiri. Dan saudara akan semakin naik. Amin. Karena apa? Karena tangan Bapa Yahweh itu yang menuntun kita. Gitu. Makanya andalin dia. Ya, selalu berharap mengandalkan kepada Bapa Yahweh. Kita sudah ada di perahu yang benar. Jangan sampai kita keluar dari perahu ini, saudara. Amin. Karena nama Bapa Yahweh dan di dalam Yeshua HaMashiach itu yang menjamin hidup kita. Bukan hanya nanti ketika kita mati masuk surga atau samayim. Tapi selama kita di dunia, dia itu jamin hidup kita. Kenapa? Yesus itu ngomong, pencuri datang untuk mencuri. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang apa saudara? Berkelimpahan. Bukan berkecukupan loh. Bukan hidup yang ngepres. Amin. Hidup yang berkelimpahan. Dan saya percaya sampai hari ini ayat itu tetap berkuasa. Ya, itulah sebabnya kita beruntung kalau kita itu menjadi anak Bapa Yahweh. Karena jaminan bukan hanya jaminan keselamatan, tapi jaminan kesejahteraan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ayo alami perjumpaan dengan Tuhan, cari wajahnya. Cari wajahnya. Gitu. Jangan hanya puas cari siapa yang khotbah. Saya itu terus terang kalau ditugasin papi, rodok beban mental saudara. Ya, rodok beban mental. Kenapa? Saya tahu papi ini, ya saya katakan sudah sama kayak artis saudara. Ini betul. Saudara tahu nggak? Orang itu saya tahu sendiri. Orang itu tiba-tiba datang dari luar kota. Gitu. Kesini ngapain? Cuma mau minta foto sama papi. Loh bangga nggak saudara? Ya, itu saya tahu sendiri. Ya, baru kemarin ada subscriber. Udah cuma mau foto dan ngomong, waduh, saya terima kasih Pak Lukas itu ternyata orang yang mudah ditemuin. Gitu. Ya, mau ada cerita. Saya suka lihat khotbahnya Pak Lukas, bla 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 gitu. Ya. Jadi saya tuh ini sisi manusia saya. Jadi saya selalu membandingkan gini. Nah ketika saya yang khotbah, orang ngomong sopo kue. Paham saudara? Tapi ketika itu datang, saya langsung thinking. Orang mau ngomong siapa saya, siapa gue, siapa lo, saya nggak peduli. Amin? Ya. Kalau Tuhan pakai papi, Tuhan juga pasti pakai saya. Gitu. Ya kan? Saya tidak perlu harus tampil seperti papi. Enggak. Papi punya ciri khas sendiri. Dan saya punya ciri khas sendiri. Orang enggak suka ya enggak apa-apa. Tapi yang penting saya menunaikan tugas saya untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Gitu saudara. Ya. Tapi yang penting saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, saudara itu pasti dapat damai sejahtera. Ya, makanya saudara kalau datang ibadah di sini, saudara diajak nyanyi. Setiap lagu pujian yang kita nyanyikan, itu kan kata-katanya nggak ada yang jelek. Ada yang jelek nggak? Semua kata-katanya itu yang indah, kata-katanya membangun harapan, betul? Coba saudara bayangkan apa yang saudara nyanyikan itu. Itu sama saja saudara sedang mengimani. Dan kalau saudara sedang mengimani, damai sejahtera itu pasti masuk di dalam diri saudara. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Di situ saudara bisa mengalami perjumpaan. Lain kalau saudara nyanyi, tapi pikiran saudara melayang di luar. Nanti makan apa ya habis ini ya? Habis ibadah kira-kira mau wisata kuliner di mana ya? Di kafe ini, di warung ini.
Nggak masuk. Gitu. Dengar firman Tuhan, begitu jamnya sudah melewat sedikit, saudara dikit-dikit matanya begini. Apalagi yang di belakang itu, kan ketutupan pilar. Ora barbar. Ini terus saudara ya. Kayak itu, kayak apa? Kayak boneka yang ada pirnya itu loh. Balik lagi gini. Balik lagi ini. Ya. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu bukan cari wajah Tuhan gitu loh. Ayo coba sekarang mindsetnya dirubah. Amin. Mindsetnya dirubah. Saudara datang ibadah ini kan cari Tuhan toh. Gitu. Jangan disia-siakan, cuma 2 jam. Saudara punya waktu di luar di sana, itu ada berapa jam? 22 jam, 24 jam. Ya kan? Kalau dikurangin waktu ibadah paling cuma 2 jam di sini ya. Ya, ayo manfaatin saudara. Cari wajah Tuhan, saudara pasti dapat mujizat. Amin. Cari wajah Tuhan, saudara pasti dapat pertolongan. Ya kan? Karena itu yang Tuhan tunggu gitu loh. Ya. Nah, dikatakan apa yang terjadi setelah Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ayat 27 sampai 32. Nah, saya akan mulai bacakan ayat 27 sampai 32. Saya 25 aja deh, 25 ya. Dan pada malam itu juga Yahweh berfirman kepadanya, ambillah seekor anak lembu jantan dari lembu yang ada pada ayahmu, yaitu anak lembu jantan yang kedua yang berumur 7 tahun, kemudian runtuhkanlah mezbah Baal yang ada pada ayahmu, dan patung Asyera yang ada di dekatnya haruslah engkau hancurkan. Lalu haruslah engkau dirikan sebuah mezbah bagi Yahweh Elohimmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Kemudian haruslah engkau ambil anak lembu jantan yang kedua itu, dan haruslah engkau naikkan persembahan bakaran dengan kayu dari patung Asyera yang engkau hancurkan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Gideon, saudara, 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang pria dari antara hamba-hambanya dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Yahweh kepadanya. Namun karena dia takut melakukannya di siang hari, takut terhadap kaum keluarga ayahnya dan orang-orang kota, maka dia melakukannya pada malam hari. Dan orang-orang kota itu bangun dini pada waktu pagi, dan tampaklah mezbah Baal telah dirobohkan, dan patung Asyera yang ada di dekatnya telah dihancurkan, dan anak lembu jantan yang kedua itu telah dipersembahkan di atas mezbah yang didirikan itu. Maka berkatalah mereka seorang terhadap yang lain, siapakah yang telah melakukan ini? Setelah mereka bertanya-tanya dan memeriksa, maka kata orang, Gideon anak Yoas, dialah yang telah melakukannya. Maka orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawalah anakmu keluar dan haruslah dia dihukum mati, karena dia telah merobohkan mezbah Baal dan karena dia telah menghancurkan patung Asyera yang ada di dekatnya. Namun Yoas berkata kepada semua orang yang menentangnya, apakah kamu mau membela Baal? Apakah kamu mau menyelamatkannya? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika dia itu Elohim, biarlah dia membela dirinya sendiri setelah seseorang merobohkan mezbahnya. Dan pada hari itu Gideon diberi nama Yerubbaal, karena mereka berkata, biarlah Baal melawan dia, karena dia telah merobohkan mezbahnya. Pelajaran apa yang dapat kita lihat dari momen kisah ini, saudara? Dikatakan bahwa setelah Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mantap bahwa itu adalah pribadi Bapa Yahweh, hatinya berubah, saudara. Nah, ketika hatinya sudah diubahkan, artinya dia sudah bertobat nih. Apa yang harus dilakukan oleh Gideon? Maka yang dilakukannya adalah harus praktek uji nyali untuk menunjukkan kehebatan Bapa Yahweh yang seharusnya disembah oleh orang Israel. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita lihat di sini? Kita ini ketika percaya kepada Bapa Yahweh, dibaptis
dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, berarti saat itu juga saudara harus berani tunjukkan identitas saudara. Gitu loh. Amin. Kalau saudara sudah memberanikan diri untuk dibaptis di dalam nama kudus Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach Ruach Kodes, maka maksudnya adalah saudara harus berani tampilkan identitas kita. Amin. Dimanapun kita berada, harus berani tampil. Biarkan orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh. Gitu. Ya, saya harus akui dulu saya belum ngerti. Saya masih malu-malu, saudara. Gitu. Saya masih malu-malu dulu. Jadi kalau sama teman-teman saya, ya begitulah. Ya saya harus akui. Kalau ketemu sama mereka ya masih Yesus dulu. Tapi setelah saya tahu, saya nggak peduli, gitu. Sampai ada yang tanya, kamu nih sekarang jadi Kristen apa toh Son? Kamu kok, kamu saksi Yehova ya? Dari situ saya bisa bersaksi, saudara. Saya ngomong, justru kita itu harus kembali kepada akar iman kita. Itu yang benar. Saya bisa ceritakan. Loh, lah kamu tuh jadi Kristen, imanmu itu kemana? Akar imanmu itu dari mana asalnya? Saya bisa cerita begitu. Kitab suci kita itu dari mana? Gitu ya, saudara. Perkara mereka mau terima atau enggak urusan. Perkara aku masih mau dianggap teman atau enggak, ya saya juga enggak urusan, saudara. Ya, gitu. Wong keselamatan itu masing-masing, amin. Ya kan? Kalau dia masih mau berteman sama saya, ya ayo, gitu kan. Kalau dia sudah nggak mau berteman ya nggak apa-apa, gitu. Tapi yang penting darahnya tidak tertanggung, gitu. Kowe tak kasih ngerti, ngeyel, ya karepmu, gitu. Maksudnya begini, saudara. Setelah kita itu percaya kepada Bapa Yahweh dibaptis, sama seperti Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tuh harus berani tampil, gitu loh, saudara. Amin. Di pekerjaan kita, di komunitas kita tampil gitu loh. Tampil gitu loh. Kalau saudara bangga dengan Bapa Yahweh, wah Bapa Yahweh lebih bangga kepada saudara. Ya. Tapi kalau saudara malu, lah gimana? Tuhan bisa bangga dengan kita. Bahkan firman Tuhan sendiri ngomong, Yesus ngomong, kalau kamu malu mengakui aku di hadapan mereka, aku pun akan malu ngakuin kamu di hadapan Bapa. Ayo saudara, gimana tuh? Ya kan? Saudara perlu tahu bahwa pada zaman itu, ya, saat itu bangsa Israel berpaling dari Bapa Yahweh dan menyembah Baal. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan orang Midian menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. Ya, sehingga membuat orang Israel miskin dan menderita. Jadi saudara perlu tahu, jadi orang-orang pada saat itu akhirnya pengharapannya hanya kepada Baal. Gitu. Tapi Gideon tampil untuk memberikan terobosan. Dia bikin sesuatu merombak gitu loh. Merombak sesuatu yang salah. Gitu. Gideon tampil untuk merombak sesuatu yang salah, kepercayaan yang salah gitu saudara. Nah kita pun harus demikian. Kita punya tugas adalah untuk berani menampilkan, menunjukkan bahwa yang disembah oleh orang-orang Kristen itu pada umumnya salah. Amin. Memang saudara tidak perlu harus jadi seorang penginjil. Tapi paling tidak dari sikap hidup kita itu bisa jadi contoh buat mereka. Bahwa anak-anak Bapa Yahweh itu adalah orang-orang yang jujur. Anak-anak Bapa Yahweh itu kalau bisnis tidak pernah curang. Anak-anak Bapa Yahweh itu adalah orang-orang yang suka memberkati. Karena anak-anak Bapa Yahweh itu orang-orang yang kaya. Amin.
resiko dapat nyinyiran dan hinaan, bahkan menjadi ajang taruhan itu bagi orang di luar sana. Ketika kita ini memanggil nama kudus Bapa Yahweh, mengambil sikap untuk kembali kepada akar iman yang benar, maka kita itu seperti dijadikan ajang taruhan oleh orang-orang luar sana. Lihat tuh sekarang aneh-aneh tuh. Nggak dapat pelayanan dia nanti. Lihat itu aneh-aneh itu. Bisnisnya nggak mungkin lancar nanti. Ayo, aku berani taruhan. Saudara, saya masih ingat waktu Papi Lukas ini cerita. Ketika mulai saat menyatakan bahwa kehilat kita ini tidak lagi memanggil sesembahan yang lama, tetapi manggil nama kudus Bapa Yahweh. Itu di luar sana, itu ada beberapa yang ngomong begitu. Itu Papi Lukas cerita, ada beberapa yang ngomong. Lihat itu Pak Lukas. Dia jemaatnya sudah ribuan. Manggil nama Yahweh, goblok. Gitu. Kenapa? Lihat itu jemaatnya habis. Jatuh miskin dia. Saudara pernah dengar yang cerita itu ya? Iya kan? Kan Papi pernah cerita ya? Tapi buktinya ketika mereka taruhan gitu, siapa yang tertawa saudara? Paling akhir. Ya, saudara bisa lihat. Kita, kehilat kita nggak semakin miskin. Kehilat kita semakin kaya. Dan saudara juga adalah orang yang semakin kaya. Ya, buktinya apa? Tuh kehilat di belakang sudah disiapkan oleh Bapak Yahweh. Ya, kemarin tukangnya cerita. Wah, tukangnya yang nggak tahu mandornya atau siapa saya nggak tahu. Dia cerita, wah Pak, itu tukang-tukang yang lain itu kalau cerita begini. Orang-orang di luar sana itu kalau cerita begini, katanya begini. Kalau dia lihat, ini kan belum kelihatan semua saudara ya. Baru ketutupan kehilat separuh ya. Tapi orang-orang di sana itu kan kalau lewat, dia ngomong gini. Kisah jane apa yang bangun stadion, opo mall, opo. Enggak koyok gereja. Ya, saudara, bangga enggak kita jadi jemaatnya. Itu membuktikan Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup. Dia buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang jauh lebih sukses dari mereka. Amin. Karena saudara yang semua ini adalah bagian dari kehilat. Saya percaya saudara itu adalah orang-orang yang nanti juga kecipratan berkat yang besar. Amin. Ya. Makanya ayo kita dukung terus pembangunan kehilat ini. Karena saya percaya dengan pembangunan kehilat yang berdiri ini, saya hanya berpikir begini, Tuhan, dengan adanya kehilat ini, saya percaya itu untuk membuka mata mereka. Selama ini orang meremehkan. Nah, manggil nama Yahweh, melarat, nggak dapat pelayanan. Itu akan membuka mata mereka, menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Tuhan yang hidup. Betul kan? Ya. Siapa sebenarnya Tuhan yang hidup dan berkuasa? Kalau bukan Yahweh Sebaot yang kita sembah. Yes, kasih kemuliaan buat Bapak Yahweh. Saudara lihat nanti ini dengan berdirinya ini saudara. Ya, itu akan membuka mata mereka. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak salah. Amin. Terus, sebentar. Nah, sekarang kita masuk di dalam fase mau perang nih. Ya. Nah, saya kasih judul rahasia kemenangan perangnya Israel, pasukannya Gideon. Pasukan Gideon ini ada 32.000 melawan, saudara tahu berapa? 138.000. 32.000 melawan 138.000. Sebanding enggak? Sudah enggak sebanding. Sudah enggak sebanding ya? Saudara, tetapi Gideon itu diajar
untuk benar-benar terbuka matanya bahwa perang yang akan dilakukan oleh orang Israel, perang yang dimenangkan oleh orang Israel adalah karena tangan Yahweh. Makanya yang 22.000 itu Tuhan ngomong sekakean. Loh, dari jumlah awal saja sudah nggak masuk akal saudara. Tapi Bapak Yahweh ngomong, masih kebanyakan, aku nggak mau orang-orang Israel itu merasa bahwa ketika perang ini dimenangkan, mereka pikir bahwa ini kehebatan mereka, nggak mau. Saudara lihat nih, saudara coba renungkan ini, perang yang sudah disiapkan oleh Bapak Yahweh adalah perang yang sudah disiapkan, disetting untuk dimenangkan oleh orang Israel. Jadi saya katakan, peperangan yang saudara alami di luar sana, peperangan yang saudara alami di luar sana, pergumulan yang saudara alami di luar sana, itu sudah disiapkan untuk saudara menang lewat masalah saudara. Amin. Karena Tuhan sudah siapkan kemenangan buat kita. Masalah boleh terjadi, tapi masalah itu diizinkan terjadi untuk saudara bisa memenangkannya. Gitu. Kalau Tuhan sudah izinkan perang, ya, asalkan kita mengandalkan Bapak Yahweh, maka perang itu boleh ada, tapi disetting untuk saudara menang. Amin. Gitu. Lihat ini. Jadi memang perang itu ada. Mau saya yakin, jangankan 300, 10 orang saja kalau Bapak Yahweh beserta bisa menang enggak? Bisa. Ya, nanti kita akan lihat kenapa harus 300. Tapi lihat di sini. Itulah sebabnya Tuhan melakukan filtrasi atau penyaringan ketat dengan cara, nah tadi, total pasukan Gideon itu ada 32.000. Yang pertama, yang takut disuruh pulang. Ada 22.000. Ternyata dari 32.000 separuh lebih itu penakut. Nah, maksudnya apa saudara? Kita hidup ini sedang dalam peperangan. Betul ya? Kita hidup ini dalam peperangan loh saudara. Tapi kalau saudara takut, kalau hati kita itu takut dan khawatir, jangan harap mujizat Tuhan terjadi. Jangan harap kemenangan terjadi. Makanya yang takut disuruh pulang. Firman Tuhan itu kalau kita baca di dalam kitab suci kita, ada ratusan janji Tuhan yang ngomong, jangan takut. Ojo wedi. Ya memang daging kita ini yang bikin kita kadang-kadang jadi khawatir. Ya kan? Itu. Saya bisa memaklumi saudara. Tekanan ekonomi sekarang itu hebat luar biasa. Ya, tapi firman Tuhan yang ngomong, Bapak Yahweh sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tapi Bapak Yahweh sendiri yang ngomong, jangan takut. Gitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, peperangan harus kita jalani. Tapi saya katakan, kalau hati saudara itu gede, mengandalkan Bapak Yahweh, yang pasti yang Tuhan bisa berikan adalah kemenangan. Ya. Penakut pulang. Penakut pulang. Elia yang tadinya gede begitu hatinya ciut. Disuruh apa sama Tuhan? Suruh pulang. Ya. Ya, disuruh pulang saudara. Kenapa? Orang yang takut itu nggak bisa bekerja. Orang yang takut nggak bisa berperang. Orang yang takut itu nggak bisa berpikir. Gitu. Ya. Jadi kalau saudara mau pakai Tuhan, harus punya hati yang gede. Amin. Ya. Jadi berani saudara. Karena yang beserta kita itu jauh lebih besar dari musuh kita. Amin. Terus ada sisa 10.000. Tapi difilter lagi dengan cara disuruh turun minum di sungai. Nah, kita lihat nih. Ada 3 macam sikap pasukan yang turun minum. Yang pertama, menjilat seperti
anjing. Waktu suruh turun minum, langsung minum di sungai, menjilat seperti anjing. Yang kayak gini disuruh pulang. Pulang. Gitu. Yang menekuk lutut juga disuruh pulang. Nah, yang menghirup air dari tangan itu yang terpilih, ada 300 orang. Nah, mengapa yang terpilih yang menghirup air dari tangan? Itu menunjukkan begini saudara. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau orang itu, ya, saudara tahu bahwa mereka ini kan begitu siap-siap itu di padang gurun saudara, persiapan perangnya. Padang gurun itu panas apa dingin? Kalau siang panas, kalau malam dingin. Nah ini siang ceritanya. Maksudnya begini, kenapa yang menjilat seperti anjing disuruh pulang? Karena yang model begini, ini orang yang tidak bisa ngontrol dirinya. Haus, begitu sampai sungai, gak duwe aturan. Gak bisa kontrol. Gitu. Sama itu seperti menekuk lutut, langsung gak bisa kontrol. Ya, makanya disuruh pulang. Nah, tetapi yang menghirup air dari tangan itu terpilih karena apa? Ini orang yang demikian itu menunjukkan sikap yang selalu waspada. Selain sikap yang waspada, menunjukkan sikap yang selalu bisa menguasai diri. Orang yang bisa memenangkan perang adalah orang yang bisa menguasai diri. Firman Tuhan bilang, orang yang bisa menguasai dirinya itu sama dengan orang yang merebut satu kota. Ya, jadi Tuhan pilih orang-orang yang enggak emosian. Tapi orang-orang yang bisa menguasai diri, saudara. Ayo kita jadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Amin. Kenapa? Tuhan mau supaya kita itu jadi orang yang bisa menguasai diri. Kalau lagi hatinya susah, ngomongnya negatif terus. Ngomongnya sumpah serapah, ngomongnya yang jelek-jelek. Itu orang yang gak bisa menguasai diri. Ya, itu percuma, yang tadinya dia ngomong yang bagus-bagus, ngomong yang baik-baik, ya, ngomong yang menubuatkan yang baik-baik buat hidupnya. Begitu dia jengkel, ngomong misuh-misuh, hilang semua tadi yang di depan. Hilang semua saudara. Ya, oleh sebab itu ayo kalau pagi hari kita bangun setelah kita sema, usahakan kita itu menjaga hati untuk tetap sukacita. Amin. Jangan pagi-pagi terus geger langsung. Ya, geger sama istri, sama suami, sama anak. Ini. Sebisa mungkin usahakan ciptakan suasana yang gembira. Mau saudara? Kenapa? Kalau saudara menciptakan suasana hati yang gembira, itu sama saja saudara sedang menarik berkat saudara. Tapi kalau sebelum-belum saudara sudah marah, sudah stres, sudah sumpek, itu sama saja saudara sedang nutup berkat saudara sendiri. Gitu. Ya. Nah, yang terpilih adalah yang 300 karena mereka bisa menguasai diri. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan makanya kuasailah dirimu di dalam segala hal. Ya. Sebuah peperangan bisa dimenangkan dengan cara menguasai diri, bukan dengan emosi. Gitu. Coba saudara perhatikan orang-orang yang saya perhatikan beberapa orang-orang yang jadi petarung MMA itu yang menang biasanya orang yang tenang. Tapi yang modelnya gayanya ugal-ugalan, itu sedilu pok KO malah. Ya, yang kemelinti-kemelinti itu KO. Itu. Biasanya begitu. Kenapa? Karena orang yang tenang, dia bisa menguasai diri. Dia bisa menguasai emosi, dia tahu kapan ritmenya orang itu akan mukul. Kapan serangan itu datang dia harus hindari, dia tahu gitu saudara. Kenapa? Karena dia menguasai diri. Tapi kalau orang sudah emosi, itu pikirannya bulat saudara. Bulat sudah. Dia nggak bisa ngatur strategi. Gitu. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Gitu. Nah sekarang begini,
Kenapa Tuhan memilih pasukan itu dengan jumlah 300, saudara? Ya, karena angka 300 itu memiliki makna yang luar biasa. Angka 300 itu adalah angka gematria dari huruf Shin. Jadi kalau Tuhan tentukan angka 300 itu bukan kebetulan. Bukan karena yaitu kebetulan yang menghirup ada 300. Tapi saya percaya itu sudah sebuah settingan yang dibuat. Profetik yang dibuat. 300 itu adalah angka gematria dari huruf Shin. Nah, saudara perlu tahu, huruf Shin adalah huruf ke-21 dari alfabet Ibrani yang memiliki makna appointed time atau waktu yang sudah ditentukan. Nah, angka 300 memiliki makna rohani yaitu God appears atau Tuhan yang tampil atau Tuhan yang muncul atau bisa juga disebut pasukan Elohim. Itu makna rohaninya dari angka 300, saudara. Ya, jadi ketika 300 orang ini muncul, itu sama saja dengan pasukan Elohim yang muncul. Ya. Nah, angka 300 merupakan gematria dari huruf Shin yang berarti apa, saudara? Shaddai. Ya, makanya ada kata El Shaddai, Elohim Maha Kuasa, pelindungku. Nah, saudara tahu itu ada di dalam apa? Mezuzah. Jadi saudara tahu di dalam rumah saudara siapa yang sudah ada mezuzahnya? Siapa yang belum ada mezuzahnya? Nah, nanti dulu kayaknya souvenirnya itu mezuzah ya. Enggak tahu masih ada apa enggak di Mbak Sri itu. Saudara, taruh itu mezuzah di dalam rumah saudara. Itu sebagai profetik sebenarnya. Ketika orang Israel itu mau keluar rumah, dia selalu sentuh Iya, mezuzah yang di pintu itu. Maksudnya begini, Elohimku yang Maha Kuasa, Dia adalah pelindungku. Itu Shaddai, El Shaddai. Jadi ketika dia pergi, dia percaya bahwa semenjak dia keluar dari rumah, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu menjadi pelindungnya. Amin. Nah, itulah di dalam kata Shaddai itu ada angka 300. Makanya orang Israel, pasukan Gideon bisa menang. Kenapa? Karena yang dilawan oleh orang Midian itu adalah pasukan Elohim. Yang dilawan oleh orang Midian itu adalah tangannya Bapa Yahweh sendiri. Jadi mau seberapa banyak pun orang-orang Midian pasti KO semua. Jadi saya katakan seberapapun besar masalah saudara, pasti saudara bisa menangkan. Karena ada Yahweh El Shaddai. Amin. Yahweh El Shaddai yang selalu beserta dengan kita. Amin. Maka dari itu saudara, ayo kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan itu sedang bekerja buat kita. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini Dialah Sang El Shaddai itu terus melindungi kita. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Amin. Sukses besar buat saudara semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan Engkau menjadikan kami orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kami bersyukur Bapak Yahweh, pada hari ini Tuhan Engkau membuat hidup kami jadi lebih naik lagi Bapak. Karena kami percaya Tuhan Engkau adalah Yahweh El Shaddai. Engkau yang membukakan pintu-pintu yang yang tertutup Bapak Yahweh. Pintu-pintu yang menuju keberhasilan, pintu-pintu yang menuju kesuksesan. Kami masuk ke dalam sana karena kami masuk berjalan bersama dengan Kau Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mereka yang saat ini ada di dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam tekanan ekonomi, mereka ada di dalam tekanan sosial. Kami berdoa Bapak Yahweh di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan memberikan kemenangan buat mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan
Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Oleh sebab itu kami mau mengasihi Engkau Bapa. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, karena andalan kami satu-satunya hanya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Taruh firman-Mu terus di dalam hati kami, supaya kami berjalan terus di dalam tuntunan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami semua Tuhan terus Engkau pakai, terus untuk kami dapat melayani Engkau Bapa sampai akhir hidup kami dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk kita tutup di dalam doa. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka semua di dalam anugerah dan kasih Bapa. Engkau selalu memberi kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan perlindungan, serta berkat yang melimpah. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka westerot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk atababoy kau faruk atabaseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan